Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu sengaja. Bisa datang ke SD Bapak. Ingin istilahnya berbincang-bincang atau menanyakan sesuatu persoalan yang dianggap sama Bapak bisa diselesaikan gitu ya secara teori Bapak. Tapi sebelumnya Bapak perkenalkan Bapak dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Ade Rukidin, biasa dikenal nama Pak Ade, Kepala Sekolah SDN 1 Cimarga, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Terima kasih Pak. Sebelumnya ini saya ingin bertanya, menanyakan bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan dalam kategori etika dan kategori moral. Seperti apa? Kaitan dengan kategori etika dan moral ini juga menyangkut perasaan seseorang. Jadi ada beberapa cara yang menurut saya. Pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan situasi ini. Keempat, buat keputusan. Dan selanjutnya lihat lagi keputusannya secara dengan kesehariannya dan mengadakan refleksi. Intinya berarti Bapak mengidentifikasi masalah tersebut ya Pak ya. Iya. Masalahnya itu seperti apa, nanti baru gitu ya dipecahkan gitu ya. Soalnya kan permasalahan itu bermacam-macam ya Pak ya. Mungkin Bapak melihat dari permasalahan tersebut Bapak ya. Selama ini yang Bapak ambil langkah seperti apa gitu ya, mungkin ada prosedur atau yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, prosedurnya gitu. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, pertama kita identifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi solusi pemecahan. Selanjutnya, terapkan itu solusi. Ya, yang berikutnya itu pilih solusi yang terbaik. Dan selanjutnya tindak lanjut atau refleksi. Berarti permasalahannya itu seperti apa gitu ya Pak, ditelaah dulu sama Bapak, diteliti dulu gitu ya. Identifikasi Ya, dulu. diidentifikasi dulu sebelum mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan gitu ya. Seperti itu ya. Dengan cara tersebut, adakah cara yang lebih efektif yang menurut Bapak bisa gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu? Yang paling efektif menurut saya yang itu hanya satu, mengidentifikasi permasalahan. Iya. Tuh. Itu yang tercatat identifikasi masalahnya. Oh, berarti yang ditanyakan masalahnya dulu ya Pak ya sebelum masalah. Iya, ya begitu ya Pak ya. Terus hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak tantangan tersebut atau tantangan tersendiri buat Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gitu? Mungkin ada satu hal atau satu kasus sulit untuk dipecahkan gitu. Misalkan kasus yang ruwet gitu ya, bagaimana caranya, tapi permasalahan pasti ada jalan keluarnya sih Pak ya. Tapi cara Bapak itu seperti apa gitu nanti? Jadi tantangan ketika masalah keputusan ini harus benar bijak ya. Jadi tantangannya yang pertama adalah ketakutan untuk memulai. Jadi kita rasa takut untuk memulai. Yang kedua, keterbatasan kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada ketakutan, khawatir tidak bisa menyelesaikan masalah. Selanjutnya takut menyinggung perasaan yang bermasalah. Seperti itu ya. Tantangannya itu seperti ya, khawatir, takut, tidak bisa berarti ya Pak ya. Tapi pas nanti ini mah mungkin nanti juga ada solusi Pak ya Pak ya, seperti itu ya. Dalam menyelesaikan masalah, apakah mempunyai pituah tertentu untuk menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan pada saat itu juga? Misalkan ada masalah di sini ya Pak ya, apakah mau langsung diselesaikan sekarang atau ditunda lagi gitu Pak?
Ya, Bagaimana masalah pituannya itu kan seperti itu? saya udah jelaskan tadi, identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Kalau memang terlalu berat, oke nanti kita pecahkan bersama-sama. Artinya jangan dulu memutuskan permasalahan itu. Kita barangkali ada yang memang saat itu bisa diputuskan, ada yang memang harus Ditunda. cari identifikasi dulu. Mungkin barangkali belum bisa ditetapkan satu keputusan. Berarti Seperti itu, melihat dari permasalahannya ya Iya, Pak ya, lihat jangan permasalahan sampai dulu. mengambil keputusan saat itu juga gitu. Jadi dilihat dari permasalahannya dulu gitu ya Pak ya. Kasih dulu. Iya. Kemudian selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempunyai faktor-faktor yang mempermudah, misalkan ada yang membantu gitu, mempermudah menyelesaikan masalah tersebut gitu Pak, atau masalah kasus tersebut. Apakah ada? Beberapa faktor dalam rangka mempermudah tadi masalah, menyelesaikan masalah. Pertama, faktornya kita kenali masalahnya. Kedua, identifikasi kembali masalahnya. Selanjutnya, pilih solusi yang terbaik. Seperti itu jadi solusinya. Iya, maksudnya Tiga, satu, identifikasi kenali masalahnya. Yang kedua, identifikasi solusinya. Yang ketiga, tadi pilih solusi yang terbaik. Itulah. maksudnya gini Pak, adakah yang membantu Bapak, misalkan bukan Bapak aja yang menyelesaikan, misal gitu, maksudnya seperti itu, menanyakan gitu Pak. Jadi adakah yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut gitu? Apakah Ya, Bapak ada. sendiri aja, apa ada yang ngebantuin gitu? Kami di sini di sekolah atas dasar kebersamaan. Setiap masalah kami kembangkan bersama-sama, putuskan bersama-sama dengan dewan guru dan yang lainnya. Seperti itu. Jadi semua dikumpulin gitu ya, Iya, Pak ya, dikasih kita pendapat bagaimana tetap ini. Ya. sampaikan dan kita pemecahannya bersama-sama. Oke ya, kalau begitu ya Pak ya, dari semua yang tadi yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang diambil dari cara-cara tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan dari lembaga ini? Mungkin seperti itu tadi yang Bapak omongin ya, dengan guru-guru mungkin ya Pak ya, apakah bagaimana itu? Maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan di lembaga di SD Bapak gitu, di sini gitu ya, berarti jadi pembelajaran. Heeh. Nah, pembelajaran yang diambil bahwa menurut saya bahwa setiap masalah harus dikembangkan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, dengan cara musyawarah mufakat nanti bisa menemukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi bareng-bareng istilahnya ya Pak ya, kita memecahkan masalahnya ya. Pembelajaran yang kami ambil isinya bahwa pembelajaran itu permasalahan harus berdasarkan musyawarah mufakat. Salah bersama gitu ya, di sini bersama guru-guru semuanya gitu ya. Mungkin hanya itu saja ya Pak ya yang saya ingin ditanyakan seperti itu. Mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah atau cara bagaimana menyelesaikan masalah, karena kan saya mungkin akan menjadi seorang pimpinan. Jadi saya harus bagaimana menyikapi sebuah masalah dengan bijak gitu ya Pak ya. Jadi sengaja saya kesini menanyain seperti itu karena Bapak kan seorang pimpinan. Jadi saya bisa belajar dari Bapak bagaimana caranya gitu seorang pemimpin itu membuat keputusan yang bijak untuk permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang akan dihadapi. Terima kasih banyak. Mungkin hanya di sini saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.